فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna karya tulis Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bil-ula. Dimana barakallahu fikum kita telah mengambil kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah adillatul asma'i was sifati. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Baik. Kaidah pertama menyatakan bahwa pendalilan yang dengannya kita isbatkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah atau dalil-dalil yang dengannya kita mengisbatkan nama-nama Allah dan sifatnya adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Dan di sini barakallahu fikum beliau menyebutkan 3 keadaan tentang apa yang tertera dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Keadaan yang pertama, keadaan yang pertama Abah Utsman apa-apa yang diisbatkan maka wajib kita isbatkan. Yang kedua, apa-apa yang datang dalam menafikannya, maka di sini harus kita nafikan disertai dengan menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat itu. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kata penulis, wa mimma warada nafyuhu anillahi subhanahu lintifaihi wa thubuti kamali ridhihi, dan diantara yang datang penafiannya yaitu pentiadaannya dari Allah subhanahu dengan tujuan untuk menafikan sifat itu dari Allah dan menetapkan kesempurnaan lawan sifat tersebut, al-maut, mati, wan-naum, tidur, was-sinah, ngantuk, wal-ajz, ketidakberdayaan, wal-i'ya, kemana dan ajz, wal-dhulm, kezaliman, wal-ghaflah an a'malil ibad, lalai dari amalan hamba, wa ayyakuna lahum mathil, atau Allah memiliki yang semisal, atau hukbun, atau ada yang sebanding, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa mimma lam yarid itsbatuhu, cara yang ketiga, dan apa-apa yang tidak datang dalam Al-Quran, tidak juga dalam Sunnah, isbatuhu, pengisbatan itu sifat untuk Allah,
wala nafiyah, tidak juga datang penafiannya. Tidak ada dalil mengatakan ini nama atau sifat Allah. Tidak juga datang dalil dalam Al-Quran, tidak juga dari Sunnah bahwa ini adalah sesuatu yang dinafikan dari Allah. Lafzul al-jihad, contohnya adalah lafaz jihad, arah. Kalau sa'ala sa'ilun, sekiranya ada yang bertanya, hal nusbitu lillahi ta'ala jihad, apakah boleh kita isbatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala jihad, bahwa Allah itu punya arah? Lafaz jihad tidak ada dalam Al-Quran untuk Allah. Lafaz jihad juga tidak ada dalam Sunnah. Apakah boleh kita katakan Allah itu punya jihad? Seperti masyriq, maghrib, ini jihad. Timur, barat, ini disebut jihad, arah. Utara, selatan adalah jihad. Baik, apakah boleh kita katakan Allah punya jihad? Qulna lah, kita jawab, kita katakan kepada lafzul jihadi lam yarid fil kitabi was sunnati isbatan wa nafyan. Lafaz jihad tidak datang dalam Al-Quran, tidak juga dalam Sunnah tentang adanya atau tidak adanya, isbat atau nafi. Wa yughni anhu ma thabata fihi ma min anna Allah Ta'ala fis sama'. Dan mencukupi dari lafaz ini apa yang sabit dalam Al-Quran dan juga Sunnah dari anna Allah Ta'ala fis sama', bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di atas. Dan lafaz as-sama' barakallahu fikum adalah lafaz umum dalam bahasa Arab. Wa kullu ma 'alaka sama', dan semua yang di atasmu adalah sama. Semua yang di atas dalam bahasa Arab artinya sama. Langit sama, awan sama, hujan sama. Dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam pernah lewat di pasar, lalu melewati penjual buah-buahan. Nabi alaihi salatu wasallam pun memasukkan tangannya dalam buah-buahan tersebut, ta'asaba banala, lalu Nabi rasa ada rasa basah. Faqala ma hadhihi, Nabi pun bertanya, apa ini? Kuda itu mengatakan asabat husama ubarihah. Dia kena langit tadi malam, begitu artinya? Tidak. As-sama di sini hujan, karena awalnya hujan di atas turun. Fakullu ma 'alaka sama. Setiap yang di atasmu dikatakan sama. Baik. Aamintum man fis sama', apakah kamu beriman dengan yang di atas? Apakah Allah di dalam langit? Tidak. Fi barakallahu fikum bukan bermakna dharf, artinya Allah di dalam langit. Sehingga makna ayat aamintum man fis sama', tidakkah kamu mengimani yang di atas? Sama di sini diartikan apa? Atas. Tidakkah kalian mengimani yang di atas? Fakullu ma 'alaka sama. Setiap yang di atasmu disebut sama. Nah, sehingga dari datang dalam Al-Quran sama. Aamintum man fis sama'. Wa amma ma'nahu, adapun maknanya secara lafaz tidak boleh iyakan. Adapun makna kalimat jihad, fa imma ay yurada bihi jihatu suflin aw jihatu udwin tuhitu billahi aw jihatu uluwin la tuhitu bih. Maka kalimat jihad ini kalau fa'imma, maka bisa saja yang dimaksud dengan jihad sini jihad sufli, arah rendah. Satu. Aw jihad uluwin, atau jihad berupa arah atas. Tuhitu billah, yang mencakupi Allah. Ingat, tuhitu billah, yang mencakupi Allah. Aw jihatul uluwi la tuhitu bihi, atau yang diinginkan dengan kalimat jihad adalah jihatul ulu, arah atas yang tidak mencakup Allah. Ada tiga kemungkinan dari kalimat jihad. Fal awwal batil,
Kemungkinan yang pertama batal. Limunafatihi li'uluwillahi ta'ala as-sabitu bil kitab wa sunnah, dikarenakan itu bertentangan dengan uluwillah, ketinggian Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Maka tidak mungkin jihad yang dimaksud adalah rendah, karena Allah maha tinggi, maka tempatnya di atas. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, dibaca setiap kali sujud. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, apabila jihad yang dimaksud itu adalah jihad rendah, timur barat itu rendah, bukan di atas, maka itu batil, tidak boleh kita isbatkan untuk Allah Ta'ala. Nah, limunafatihi li'uluwillahi ta'ala sabiti bil kitab wa sunnah, karena itu bertentangan dengan ketinggian Allah Ta'ala yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Wal aqli wal fitrah wal ijma', dan juga bertentangan dengan akal, logika. Sesuatu yang mulia tidak mungkin diletakkan di bawah. Secara logika, barakallahu fikum, seseorang akan meletakkan yang mulia itu di tempat yang tinggi. Kalau ada raja barakallahu fikum dikasih di atas tinggal sana, itu pun tangga. Nah, itu raja. Sebagaimana barakallahu fikum kalau ada bos, maka posisinya di tingkat tertinggi dari hotel atau dari satu bangunan tinggi, pencakar langit. Tidak sampai bawah, yang di bawah itu reception, resepsionis. Nah, hanya pengawal lobi, penjaga yang daftar mau masuk Pak berapa hari, bos-bosnya di atas. Nah, ini secara akal. Wal fitrah, demikian juga dari sisi fitrah, kesucian manusia. Manusia barakallahu fikum akan apabila memuliakan sesuatu, fitrahnya akan meletakkan yang mulia itu di atas. Barang berharga dia taruh di atas lemari, disembunyikan, ditaruh di tempat tinggi. Nah, tapi yang jelek-jelek dibiarkan di bawah, diinjak-injak. Lihatlah keset bagaimana dilap-lap, seret-seret kaki di atasnya. Nah, tapi yang mulia barakallahu fikum, seperti makanan yang dimulia yang ada harganya, ditaruh di atas meja, ditutupin aja pakai apa namanya? Tudung nasi, tudung makanan, tudung saji. Allah. Wal ijma', dan juga berdasarkan kesepakatan. Wasani batil aidan, makna kedua juga salah. Apa itu? Jihad al-ulu muhitu bihi, arah atas tapi mencakupi Allah. Ini juga batil. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala a'zamu min ayyahita bihi syai'un min makhlukatihi. Karena Allah Ta'ala itu lebih agung, lebih besar, sehingga bisa salah satu dari makhluknya mencukupi Allah. Tidak mungkin ada yang bisa mencukupi Allah, karena Allah azim, akbar, maha besar dari segala-galanya. Maka tidak mungkin langit itu bisa menutupi Allah. Sebagaimana tidak mungkin semesta itu bisa mencakupi Allah, dan Allah adalah bagian di dalam alam semesta. Tidak mungkin. Makna kedua juga batil. Wasalih hakun. Ada makna yang ketiga baru benar. Jihad al-ulu, bahwasanya jihad yang dimaksud adalah arah atas, la yuhitu bihi syai', di mana tidak ada satupun yang mencakupi Allah. Ini benar. Lianna Allah Ta'ala al-Ali, karena Allah Ta'ala adalah al-Ali, yang maha tinggi. Faqaqatihi, di atas makhluk-makhluknya. Wala yuhitu bihi syai'un min makhlukatihi, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa menutupi Allah. Wa dalilu hadhihi al-qa'idah as-sam'u wal aql, dan dalil kaidah ini as-sam'u dan aql. Baik. Jelas gambaran yang ketiga? Baik. Yang pertama barakallahu fikum, apa-apa yang datang penetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah maka wajib kita tetapkan.
Yang kedua, apa-apa yang datang dalam Al-Quran atau Sunnah penafiannya, maka di sini wajib kita nafikan, disertai dengan menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat itu. Allah tidak beranak, artinya Allah sempurna. Bukan berarti begitu dikatakan tidak beranak seperti manusia, cacat kalau tidak punya anak. Allah tidak beristri, maka kita isbatkan bahwa itu sempurna. Tidak seperti manusia kalau tidak cari istri. Hati-hati, ada apa? Kenapa tidak cari istri? Padahal bisa. Orang akan curiga karena dia dicurigai kekurangan. Kalau Allah mengatakan walam takun lahu sahiban, Allah tidak punya istri, kita isbatkan bahwa itu adalah sifat sempurna. Itu adalah sifat yang sempurna. Yang ketiga adalah Allah fikum, yang lafaz di mana lafaz itu tidak datang dalam Al-Quran penetapannya, tidak juga dalam Sunnah, tidak juga penafiannya, tidak juga dalam Al-Quran dan Sunnah menafikannya. Maka di sini barakallahu fikum, apa yang kita lakukan? At-tawaqquf fi lafzihi. Secara lafaz dia tawaqquf. Kenapa? Karena harus tauqifiyah, nama dan sifat itu tauqifiyah sebagaimana telah lalu. Adapun maknanya tidak tanya apa yang kau inginkan dengan makna ucapan tadi. Kalau yang diinginkan dari lafaz tersebut adalah makna yang sesuai dengan sifat Allah, kita katakan iya. Secara makna, iya. Tapi kalau yang diinginkan dari lafaz tersebut sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah, maka kita katakan tidak. Seperti lafaz jihad. Nah, wa dalilu hadhihi al-qa'idah as-sam'u wal 'aqlu. Adapun dalil dari kaidah ini as-sam'u dan juga al-'aqlu secara nas dan logika. Amma as-sam'u, adapun secara sam', faminhu qawluhu ta'ala, di antaranya ucapan Allah, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab kami turunkan penuh berkah, maka ikutilah dia. Ikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan ini, ikuti itu. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Wa qawluhu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, Nabi yang tidak bisa membaca yang tertulis dan tidak bisa menulis. Nabi tersebut beriman kepada Allah dan beriman terhadap kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah Nabi itu. Sehingga apa yang diucapkan oleh Nabi, isbat ataukah nafi, maka kita ikuti. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa qawluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian dengannya, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasul larang kalian darinya, maka berhentilah. Wa qawluhu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan siapa yang berpaling, maka kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai penjaga atas mereka. Wa qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in fa'udduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian bertikai pada satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan juga Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang itu lebih baik dan itu adalah ta'wil, penafsiran yang terbaik, solusi yang terbaik. Wa qawluhu alihkum bainahum bima anzalallah. Dan berilah hukum antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wa tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti nafsu hawa nafsu mereka. Ila ghairi dzalika minan nususi dallati 'ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an was sunnah. Dan selain daripada itu, dari nas-nas yang menunjukkan kewajiban beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan juga sunnah. Wa kullu nafsin yadullu 'ala wujubil iman bima ja'a fil Qur'an fahuwa dalilun 'ala wujubil iman bima ja'a fis sunnah. Dan semua nafs yang
yang menunjukkan atas wajibnya beriman dengan apa-apa yang datang dalam Al-Quran, juga menunjukkan wajibnya beriman dengan apa yang datang dalam As-Sunnah. Lianna mimma ja'a fil Quran al-amru bittiba'in nabi. Dikarenakan di antara yang datang dalam Al-Quran adalah perintah mengikuti Nabi. Wa raddu ilaihi 'inda tanazuz, dan mengembalikan perkara kepada beliau apabila terjadi perselisihan. ورد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته, dan mengembalikan perkara itu kepada beliau, yaitu kepada dirinya di saat beliau masih hidup, dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن? Maka mana keimanan terhadap Al-Quran bagi orang yang enggan mengikuti Rasul yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Wa aina al-iman bil Quran liman lam yarud an-nizaa'i ila an-nabi wa qad amara Allah bihi fil Quran? Manakah keimanan terhadap Al-Quran bagi orang yang tidak mengembalikan pertikaian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah telah memerintahkan itu dalam Al-Quran? Wa aina al-iman bil rasul alladhi umira bihi al-Quran liman lam yaqbal ma jaa fi sunnatihi? Dan manakah keimanan terhadap Rasul yang diperintahkan oleh Al-Quran bagi orang yang tidak mau menerima apa-apa yang datang dalam sunnah beliau? Di sini barakallahu fikum seakan-akan Syekh ingin memberikan bantahan kepada sebagian ahlul ahwa yang mereka tidak mau mengambil akidah kecuali dalam Al-Quran, dengan mengatakan bahwasanya kita mengambil akidah dengan cara mutawatir, sementara hadis-hadis Nabi belum tentu mutawatir. Mereka menyatakan bahwasanya babul akidah qat'i, ada sesuatu yang perkara pasti, dan sesuatu perkara yang pasti itu harus datang secara mutawatir. Al-Quran disepakati mutawatir. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak semuanya mutawatir. Lalu apa? Akidah khas dari Al-Quran. Sehingga barakallahu fikum beliau ingin mana keimanan terhadap Al-Quran bagi yang tidak mau mengembalikan urusannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala mengatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab sebagai bentuk penjelasan terhadap segala sesuatu. Wa minal ma'lumi anna katsiran min umuri syari'atil 'ilmiyyati wal 'amaliyyati ja'a bayanuha bis-sunnah, dan suatu perkara yang dimaklumi bahwa kebanyakan dari perkara-perkara syariat baik itu secara ilmu ataukah amalan datang penjelasannya dengan sunnah. Fayakunu bayanuha bis-sunnah min tibyani Al-Quran, sehingga penjelasan perkara-perkara tersebut dengan sunnah adalah merupakan penjelasan Al-Quran. Ini secara nas. Wa ammal aql, adapun pendalilan secara logika, fanaqul, maka kami katakan inna tafsilal qawli fi ma yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib allati la yumkin idrakuha bil aqli. Bahwasanya perincian pendapat pada apa yang berkaitan dengan kewajiban ataukah yang tidak mungkin, atau yang mungkin saja pada hak Allah, bima yajib isbat, penetapan, atau yang tani nafi, yang tidak mungkin ada pada Allah, atau yajuzu fi haqqillah, yang mungkin saja, tidak ada dalil masalahnya, tidak ada dalil tentang pengisbatannya, tidak ada juga dalil dalam penafiannya. Min umuril ghaib, anna di antara perkara gaib. Apa artinya gaib? Dulu waktu kita sekolah barakallahu fikum di absen setiap kali masuk. Rayyan, gaib. Muhammad hadir, gitu. Gaib artinya sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, min umuril ghaib, itu semua adalah perkara yang gaib. Allati la yumkin idrakuha bil aql, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan akal. Fawajib ar-ruju'u
fihi ila ma jaa fil kitab was sunnah, maka wajib mengembalikan perkara ini kepada apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Sehingga barakallahu fikum, apa-apa yang berkaitan dengan nama atau sifat Allah tidak boleh dikembalikan kepada logika. Menurut saya ini bagus. Wah, ini keren sekali sifat ini, mantap banget, perfect. Ya, itu menurut dia. Bisa saja barakallahu fikum sifat tersebut di sisi dia adalah perfect, sempurna karena apa yang dia pahami sesuai dengan keterbatasan manusia. Sedangkan Allah adalah zat yang maha sempurna. Bisa saja barakallahu fikum itu kita nilai sempurna, tapi di sisi Allah tidak sempurna. Seperti barakallahu fikum, tidur itu sempurna bagi manusia, tapi Allah tidak sempurna. Anak itu sempurna bagi manusia, tapi di sisi Allah itu tidak sempurna. Sehingga harus dikembalikan kepada nas Al-Quran ataukah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.